Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Boleh dikenalkan Mbak namanya? Oh iya, nama saya Mbak Ati dari Jawa Timur, Blitar. Sekarang tinggal di Sekarang masih tinggal di Taiwan, masih proses pulang ke Indonesia. Taiwan. Oke, tadi Mbak kasih testimoni sekilas ya. Yang saya ingin bertanya-tanya itu bagaimana Iya. itu dapat 100 juta sekitar 200 NT itu. Gimana ceritanya? Coba deh, boleh diceritain. Oh, gini saja ceritanya. Ya, kalau diceritain banyak itu banyak ceritanya. Dengan cara singkat aja ya Ustadz. Ini saya kan punya masalah banyak. Ya, pokoknya punya hutang, ini itu, ya sekitaran hampir 100-an utang di bank. Oke. Utang itu ya buat aku eh, biayain anak, Mhm. terus saya bikin rumah itu masih kekurangan dana, akhirnya pinjam ke bank juga kebutuhan keluarga tuh. Ya. Karena apa? Karena saya ini kan udah nggak ada suami, kerja keras sendiri. Oke. Jadi ya gitu, karena udah pernah dikhianati suami lah, istilahnya nggak mau nyeritain, udah berlalu biar berlalu, yang penting yang ini aja yang aku alami sekarang. Iya. Terus saya kerja di Taiwan sini, saya mendapatkan job di gunung, di pedesaan sangat sangat pedalaman. Tapi ya Sebentar, alhamdulillah. sebentar. Mbak tadi mendapatkan job di pegunungan. Sebelumnya waktu Mbak mau pergi itu udah tahu belum kerjanya bakal seperti itu? Nggak tahu, nggak Terus tahu. Mbak, Tahu deh, pernah tahu lah, pernah lihat dikasih, tapi aku nggak paham, nggak begitu paham ya, karena lihatnya cuma sebentar, nggak pahamnya itu kalau pegunungannya itu seperti itu. Ternyata bahasan aku tinggalin, ternyata sangat-sangatlah pegunungan. kan Karena waktu berarti kan aku lihatin pertama kali itu cuma di depan aja, nggak nyampe ke belakang. berarti kan dingin banget kan di gunung itu kan? Nggak dingin Pak Ustadz, tapi malah panas, justru panas. Oh, kok Karena apa? beda ya? Bukannya di pegunungan yang dingin, enggak, iya, pegunungan itu panas, sangat panas itu. Dan di situ aku kerjanya mencangkul, tanam buah-buahan, tanam pisang, tanam Ya. jambu, tanam rebung, ya gitu. Sambil jagain orang tua. Mbak kerja kerja seperti itu sendirian atau ada yang temenin juga kerja mencangkul atau bertani? Sendirian, Oh, atau sendirian. ditarget nggak? Pokoknya kalau dalam sekian waktu harus selesai ini cangkulannya sampai sekian. Ditarget seperti itu atau gimana? Enggak, begini. Kalau pagi aku setelah bangun tidur kan mandi, terus sholat subuh. Setelah sholat subuh, aku langsung pergi mencangkul. Nanti setelah itu sekitar sekitar jam 8, aku pulang rawat si kakek dan Oke. nenek. Oke. Setelah itu ngasih makan, ngasih apa itu. Terus setelah itu aku mandi lagi terus aku setelah itu nemenin nyapu-nyapu, nyuci, terus masak siang, terus sampai makan siang terus aku mandi lagi sholat duhur. Setelah duhur dianya tidur, aku pergi lagi ke ladang gitu. Oke. Terus nanti Setelah apa? uh, Setelah apa? setelah sholat duhur dianya kan tidur, akunya pergi lagi ke ladang, ke bawah pohon pisang itu yang dingin. Oh, Kalau di gitu. tempat yang lain itu kan panas, bawah pohon pisang dan jambu itu dingin, jadi agak tertutup sinar mataharinya gitu. Oke. Jadi nanti setelah hampir jam 3 pulang lagi. Mbak nanam apa sih di sana? Berkebun apa? Boleh tahu? Kebun itu jambu, pisang, dan tanam rebung. Oh, gitu ya. Bambu itu. Itu Bambu yang panennya diambilin rebungnya, iya. panennya sekali berapa lama? Sekali setahun atau dalam setahun berapa kali gitu?
Itu panennya 1 tahun 1 kali tapi berturut-turut, nggak langsung habis gitu, enggak, berturut-turut. Kalau pisang itu eh, hampir setiap hari lah, 5 hari sekali, 3 hari sekali itu pasti ada yang dipotong, ada yang Oke. dibuahin Mbak gitu. merasa apa ya? Kalau Kerasan atau betah bekerja di situ atau gimana? Enak memang senang gitu? ya gini Ustadz ya, karena saya nu betah karena keadaan ingin mencari nafkah dan ingin merubah nasib yang lebih baik ke depannya seperti itu. Dan di situ pun aku nggak pernah libur. Pokoknya ya aku selalu bersyukur, mungkin ini rezekiku ada di sini. Begitu aja aku syukurin. Oke. Dan setiap eh, Mbak, dan setiap malamnya kenapa? ya, Bentar dulu, saya mau tanya. Mbak sudah berapa lama kerja di situ? saya di sini alhamdulillah udah ya 6 tahun. Kalau di sini 6 tahun. Oh, kerja Pas sama 6 tahun majikan yang bulan ini, ini yang mau pulang berkebun. ini. Kerja yang sama majikan yang berkebun ini 6 tahun sudah. Iya, iya, 6 tahun, pas 6 tahun. Oke, terus itu apa kalau boleh tahu Mbak digaji per bulannya itu gimana? Memang dikasih 100 juta atau bagaimana sih? Boleh tahu nggak sih? Per bulannya saya kan ngasih 2 orang. Ya, pertama kali aku digaji 24. Dua Terus dua empat itu dua maksudnya dua empat empat sambil apa? tanam-tanam itu 24 juta dua atau empat ribu, 24 ribu uang sini. 24 ribu Kalau dua berapa? Indonesia Sekitar berapa? sekitar 12 juta. Oh, gede juga ya. 12 juta. Iya. Itu Terus bersih. tapi aku minta naik lagi. Maksud maksud saya Bersih. itu Iya, aku bersih aja artinya makan nggak pernah beli apa-apa. nggak pernah beli apa itu disimpan bersih ya gitu ya. Iya, bersihnya segitu. Oh, Seperti gitu. itu. Terus setelah itu aku dapat sekitar 2 tahun, aku minta naik lagi, terus aku minta 27. Dikasih. 27 ya udah, oke, dikasih ya. Setelah dikasih sekitar 1 tahun setengah, aku minta naik lagi sampai 30. tiga puluh Ya ribu itu 30 ribu itu berapa 30. juta? Iya, 15. 15 juta, oke. Kalau sekarang ini 15 lebih lah. Iya, seperti itu. Dikasih lagi. Mm-mm. Iya. Sampai aku betah 6 tahun tuh sambil jagain kakek, sambil jagain nenek, masak. Wah, Dan kalau sembahyangan semua anak cucu datang, aku yang masakin semua. Kerjaan semua apa aja aku yang ngerjain, di ladang, di rumah, ke rumah sakit aku sendiri yang Mbak, kalau masalah ibadah, sholat tinggalku dan cuma sama kakek dan nenek. halo, Mbak, masalah ibadah, sholat, puasa nggak ada Al- masalah? Alhamdulillah boleh. Mulanya itu aku nggak boleh ya, tapi aku secara pelan jelasin ke nenek aku. Akhirnya aku diizinin, tapi kadang-kadang dia manggil, terus aku bilang gini, Nek, nggak apa-apa walaupun sembahyangku 1 hari 1 malam 5 kali, karena ini udah kewajibanku. Dan nenek yang itu kewajibannya bakar dupa ratus, ya nggak apa-apa, walaupun kita nggak sama nggak apa-apa, tapi sama tujuannya baik semua, aku bilang gitu. Terus masa iya seperti itu? Iya Nek, aku bilang gitu. Terus aku ngomong sama majikan, minta tolong suruh ngasih tahu kepada nenek agar aku bisa diizinkan selalu beribadah di sini, aku bilang gitu. Terus majikanku bersedia. Akhirnya majikan bersedia ngasih tahu nenek. Terus nenekku tanya lagi, kamu kalau sembahyang di mana? Aku cukup di kamar saja, nggak pernah kemana-mana Nek. Aku juga nggak pakai apa-apa. Cuma aku pakai baju putih ini sama tasbih ini udah cukup. Tapi sebelumnya aku bersembahyang, aku harus mandi dulu, mandi yang bersih. Aku bilang gitu. Mm-mm. Oh iya begitu. Ya berapa lama? Nenek bilang gitu. Nggak lama kok. Kalau aku buru-buru, aku bisa ngambil waktu 10 menit. Tapi kalau nenek tidur, pakai tidur, aku bisa semauku sendiri. Aku bilang gitu. Aku bisa lama. Itu bisa lama, bisa enggak, aku bilang gitu. Oh Oke. iya, nggak apa-apa kalau gitu. Yang penting kamu nggak ada niat jelek. Yang penting niatmu baik, bilang gitu. Aku iya Nek, aku niatku baik.
agar aku di sini selalu dalam lindungan Allah, dan nenek kakek keluarga semua selalu dalam lindungan Allah juga, selalu baik-baik, aku bilang gitu. Oh iya Oke. iya tuh. Terus Mbak pertama kali lihat video saya kapan? Aku ngelihat video Ustadz itu kalau nggak salah ya sekitar 5 bulanan kali. Tapi sebelumnya aku ngelihat punya Ustadz Yusuf Mansur dan itu Habib Novel itu. Oke. Terus setelah aku ngelihatin testimoni Ustadz, aku selalu ikutin, aku klik, aku komenin gitu. Oh, komen juga Dan ya? Tapi saya selalu nggak aku tahu loh. Nggak tahu iya namanya Mbak sering itu siapa komen, gitu. iya. Tapi iya kan banyak komenan, tapi aku banget komen HP satunya biasa khusus tuh lihat video apa tuh Untuk lihat di YouTube. YouTube, nggak Oke. bisa telepon. Jadi teleponnya pakai ini. Oke, Masya Allah. Terus gimana ceritanya? Tiba-tiba majikan ada hati mau ngasih 100 juta tuh gimana ceritanya tuh? Terus aku kan selalu setiap malam setiap sholat ya Ustadz, aku selalu berdoa yang terbaik pokoknya agar aku bisa melunasi semua hutangku dan pulang dengan selamat, tak ada suatu halangan apapun, dan aku bisa berbagi pada fakir miskin, anak yatim piatu dan yang kekurangan. Aku Ya. gitu selalu doaku, dan sambil bersolawat berzikir. Aku kadangkala bersolawat itu sholat Jibril sampai satu hari itu malam itu 36.000, kadang 40.000. Ih, banyak banget. Itu Itu yang gimana caranya, mungkin Mbak? Gimana ya. caranya? Ya pokoknya selalu itu yang aku hitung, yang nggak aku hitung lebih, mungkin kalau dihitung Masya juga Allah, luar lebih. biasa nih. Iya, alhamdulillah aku selalu sempat karena aku kalau malam tidurnya selalu ya selalu malam-malam tidurnya. Mungkin jam 1. Itu kalau masih sore mungkin jam 11. Nanti bangun. Bangun itu Jam. maunya kan sholat tahajud, tapi alhamdulillah di sini nggak bisa sholat tahajud karena nggak, kalau malam nggak boleh keluar. Karena apa? Kamar mandinya di luar. Takut kalau ada anjing ada apa itu nanti nggak ada yang nolongin gitu loh Ustadz. Jadi kalau tengah malam sewaktu-waktu aku bangun, aku cuma bisa itu duduk berwiritan bersolawatan ya sampai ngantuk lagi nanti gitu. Terus kalau Mbak salat subuh gimana mau ambil wudhu? Sholat subuh, nah kalau sholat subuh ya 4:30 itu aku udah bangun terus mandi buru-buru jam 5 kan sholat subuhnya jam 5 Ustadz di sini Yang sekitar kalau jam keluar kan 5-an. keluar rumah berarti itu ngambil airnya Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. iya keluar rumah iya, tapi nggak ada masalah karena ada tetangga udah ada yang bangun, ada orang yang lewat, udah agak rantak-rantak itu remang-remang itu kan di luar, Oh walaupun nanti gitu. istilahnya teriak-teriak gitu udah ada orang gitu. Oh gitu. Masalah sholat subuh nggak ada masalah, masalah sholat iya alhamdulillah Allah masih memberi kita jalan yang terbaik lah. Oke, terus gimana Yang tadi penting niat ceritanya? kita tuh Ceritanya baik juga. yang 100 juta tuh gimana ceritanya? Terus ceritanya gini, aku mau pulang ini kan selalu aku kencengin aku selawatnya sama doain keluarga majikanku. Terus setelah itu karena kakekku udah meninggal itu aku ngomong sama nenek, "Nek, aku mau pulang." Bilang gitu, "Kamu mau pulang?" "Iya." "Ya kalau pulang terus gimana? Masa nek aku gak dikasih hadiah?" Bilang gitu. Terus anaknya ditelepon, suruh ngasih uang aku 200 itu, 200 Oh, ribu, itu atas bukan 20-an di sini. itu atas Ya permintaan gitu. nenek ya? Anaknya Halo. Maksud saya, iya, tapi nenek karena maksud saya gini loh. atas Halo, nenek, sebentar. karena Saya mau tanya, apakah iya. jumlahnya nominal segitu itu memang nenek yang minta atau gimana gitu? Nenek yang minta karena nenek gini, karena aku di sini pertama kali kakek sakitnya parah, aku istilahnya bisa nyembuhin dia sampai dia bisa jalan. Aku di sini 2 bulan setengah sampai badanku kurus, malam pun nggak pernah tidur. Tapi kakek alhamdulillah ada keajaiban bisa sembuh, walaupun nggak bisa jalan sendiri, tapi pakai kursi jagang tongkat yang kakinya 4 itu bisa jalan Oke. sendiri. Mhm. Dan makannya pun bagus, badannya pun baik. Semua tetangga Pak Care barang itu sama suka
ngeliatin kakek, keluarga nenekku. Karena aku jaganya bagus, baik, pinter, segala macam pekerjaan aku oke, seperti itu. Jadi itu nenek minta ada banyak welas asih kepadaku, ngasih hadiah, suruh ngasih uang aku 200.000 itu untuk aku pulang gitu. Itu sebuah hadiah dan balas budi dia. Oke, Karena telah artinya kalau membantu kakek seandainya sampai sembuh. Mbak pulang nanti nggak balik lagi ke situ ya? Iya, nggak balik situ lagi. Oke, terus itu uang udah cair? Nggak balik. Udah dicairin? Alhamdulillah udah nyampe ke Indo semua. Kok di Indonesia Langsung. anunya ngasihnya? Iya, ngasihnya kemarin lusa tuh. Aku mau proses pulang ini, majikan langsung ngambilin, dikasihkan Ati, ya Ati, gini, ini kamu selama di sini 6 tahun nggak pernah libur, kamu nggak pernah minta permintaan gini gitu. Ini ya kak nenek sekeluarga, bila ada kata-kata yang nggak mengenakan kamu atau yang bagaimana, kami semua minta maaf dan banyak terima kasih kepadamu, dan ini sebuah hadiah untuk kamu. Kamu bisa untuk menyelesaikan permasalahan kamu yang ada di rumah, dan selain itu kamu buat apa terserah, bilang gitu. Iya, oke. Oke. Terus Seperti itu. Mbak langsung transfer Iya. ke ibu di Indonesia gitu? Iya, langsung transfer ke keluarga. Karena di keluarga kan aku punya tanggungan banyak, Ustadz, sekitar 100 jutaan juga. Oh, jadi blast Jadi yang aku 100 juta itu bikinkan. langsung habis gitu ya? Iya, tapi alhamdulillah aku masih ada nyisain kan. Aku ada tabungan, nabung itu nabung infak subuhku yang aku pulang ini mau aku bikin untuk mengumpulin anak yatim piatu. Aku buat santunan, mau bikin undangan lah istilahnya untuk Oke. santunan anak yatim piatu. Ada itu. Jadi Mbak pulang ke Indonesia kapan, tanggal berapa kira-kira? Insya Allah ya bulan ini Ustadz. Kok bulan ini nggak akhir lah, udah nyampe di Oh, rumah. berarti insya Allah lebarannya di Indonesia ya? Iya, insya Allah seperti itu Ustadz. Oke. Ingin udah lama kali udah nggak lebaran di Indonesia, kangen sama keluarga. Ingin ya pokoknya kumpul sama keluarga lah. Iya, mudah-mudahan aja dimudahkan. Mudah-mudahan ada Takutnya kesempatan di bulan Ramadan ini. gini loh, takutnya nyampe di Iya. Indonesia di karantina Yaitu. lagi, nggak boleh nyampe ke kampung, di karantina karena corona katanya. Ya janganlah Ustadz, doain aja Iya. jangan sampai Iya sih, saya mudahkan di semoga. karantina lagi. Kalau di karantina kan ya akan Iya. ada banyak kasus seperti di karantina kadang-kadang sampai sebulan loh, belum pulang-pulang juga karena di karantina gitu loh. Tapi kalau TKI enggak Ustadz, 5 hari. Kalau 5 hari sih nggak masalah ya. Ada kalau lewat Surab. Cuma lima. Iya. Ya, tapi kalau lewat Surabaya itu semua pada lolos, nggak ada yang di karantina. Yang penting hasilnya oke, negatif. Oke, Masya Allah luar biasa sekali ya. Apa Iya, ya? iya. Sebelum Perjuangan. nonton channel saya, Mbak memang sudah selalu menawarkan salawat atau memang sejak nonton video-video saya atau gimana? Halo, Halo, iya. saya tadi bertanya apakah Mbak mengamalkan salawat itu setelah menonton Enggak. video saya atau sebelum menonton video saya sudah mengamalkan? Ya begini, sebelum melihat video Ustadz, saya juga setiap sholat, waktu setelah sholat itu selalu mengamalkan sholawat, zikir, dan malam pun ya. Tapi nggak apa, maksudnya nggak berpikiran yang seperti itu. Bahwa salawat Ya itu biasa-biasa seajaib aja ini gitu ya? Oh. Iya, setelah melihat channel YouTube Ustadz, saya juga agak terkejut bengong gitu ya, kok masa iya begini. Langsung aku genjot pertama kali, langsung aku 5.000, terus berapa hari lagi langsung naik 15.000, berapa hari lagi lihat channel yang lain lagi langsung naik 20, 25, Masya Allah. 30, 36 sampai 40 gitu, langsung kejar. Lah, Mbak itu kan sibuk berkebun lah, yang masak ini dan itu satu harian banyak Iya. aktivitas. Kok sempat gitu ya Iya. bisa bersalawat sampai 40.000? Iya. Iya, waktu kerja itu ya Ustadz, gini, kerja itu hatinya selalu berzikir dan berselawat, walaupun tangannya kerja, itu nggak dihitung ya. Oke. Masak apa itu, Halo? tuh
Kalau Halo? itu ya, Tadi iya, masak dengar masak nggak Ustadz? tadi ya terputus sebentar tadi. Tadi masak terus terus ngapain lagi? Terus masak pun berzikir sambil apa itu nyangkul pun selalu bersolawat, selawat zikir terus gitu. Tapi yang pegang tasbih atau pegang tasbih digital itu waktu duduk duduk itu leren bentar kan, ambil dalam sagu itu sebentar, mau kerja lagi taruh lagi di sagu, tapi hatinya selalu bersolawat seperti itu. Oke, Terus oke. malamnya ada tidur mau apa, iya pokoknya walaupun jalan dorong kakek pun terus Bersalawat terus sambil ya. dorong sambil pegang tasbih, iya itu nggak ada Oke. henti lah istilahnya, alhamdulillah. Nah, kejadian-kejadian kecil-kecil yang lain yang Mbak pernah rasakan seperti apa misalnya atau satu atau dua kejadian yang Kalau awal mula kecil-kecil yang awal lain, mula sekali Mbak merasakan keajaiban salat itu seperti apa setelah mendawam ke 5.000, 15.000, 20.000 itu? Seperti apa? iya banyak lah keajaibannya. Nah, Misalnya banyak lah banyak. satu dua cerita Ya aja. mendapatkan ya nenek itu sering ngasih uang, ngarisir uang ya 2.000 ya 1.000 gitu. Terus dia ngasih cincin cincin ke aku itu, Ngasih cincin? nggak boleh ngomong cincin cincin emas, cincinnya Oh, Akong yang meninggal itu dikasihkan sama aku yang satu, itu seharga mungkin kalau di Indo ya sekitar 6-7 jutaan. mm. Terus setelah itu aku mau pulang, ini juga dikasih, tapi itu nggak boleh ngomong sama anaknya. Pokoknya Oh, ngasih pokoknya aku nggak boleh apapun tahu nggak anaknya boleh. gitu. Oh. Oke, Mm. itu Terus terus apa lagi? ngasih lagi, itu gelang gelang giok yang mahal itu, ya 12.000, mungkin kalau orang Indo ya 6 jutaan. Terus kalung kalung cenciu, cenciu itu juga mahal. Pokoknya ngasih apa-apa kepada aku itu nggak boleh ngomong sama cucunya, anaknya nggak boleh. Suruh Oke. diem, ini Eh, hanya aku yang harus sama saya mau kamu. tahu loh Mbak, yang gini loh, kan perbedaan adat di Indonesia dengan adat di sana. Kok saya lihat orang-orang Taiwan, orang Hong Kong itu rata-rata ya, kalau orang tuanya sudah tua, kenapa kok dibikin yang ngasuh tuh orang lain dipekerjakan gitu. Kalau kita di Indonesia kan biasanya kita sendiri yang ngasuh orang tua kita, nggak percaya sama orang lain. Itu kenapa sih kayak gitu adatnya? Iya, karena gini Ustaz ya, maaf ya, bukannya kita menjelekkan sisi lain, enggak, ini fakta aja. Kalau orang Taiwan itu dia ngomong, orang tua itu ya biarin dia aja orang lain. Kan dianya anak-anaknya bisa kerja, nah, kerja lain cari duit. Terus istilah pokoknya nggak mau ngurusin ribet kepada orang tua, katanya bau pesing, bau ini itu bawel apa-apa gitu. Mending ngambil pembantu, bayarin pembantu. Lagian kebanyakan itu bukan anak yang bayar. Yang bayar itu adalah punya uang kakek nenek sendiri gitu. Kakek neneknya punya, maksudnya Kebanyakan uang dari dia hasil sendiri. warisan kakek neneknya gitu ya? Iya, uang dia sendiri kan, orang sini pasti punya tabungan kakek neneknya itu. Mungkin anak-anaknya kan tinggal cuma ngelanjutin aja. Ini yang bayar uang ini, ngambil buku tabungan dari nenek dan kakek. Ini kakek dan nenek punya ada tanah, nanti itu dijual, siapa yang beli buat bayarin dia gitu. Dianya tetap aja Hmm. happy-happy jalan-jalan dan kerja di luar buat dia sendiri gitu. Kebanyakan gitu. Jadi merasa jijik mengasuh orang tuanya sendiri yang pipis yang macam-macam nggak mau repot Iya, gitu ya? kebanyakan seperti itu. Oh Iya, gitu. dia nggak mau repot dan bau pesing. Kan kebanyakan Ustadz ya, anak menantu itu kalau dijadikan satu sama ibu mertuanya, kebanyakan nggak mau diusir. Disuruh dikontrakin sendiri lah, cariin pembantu gitu. Katanya ada bau pesing, ada gini. Kalau nggak mampu cari pembantu, dia ditaruh di panti asuhan, di panti jompo gitu. Itu banyak orang sini tuh. Oh Nggak seperti begitu. orang kita. Kalau kita kan Kalau itu orang kita, orang tua dosa kan gitu nomor ya? satu kan. Iya kalau Iya, takut dosa, iya. iya. Makanya Kalau saya orang sini heran. enggak, Terus udah nggak mau. Istilahnya nggak ada apa-apa, udah tua, nggak ada apa-apanya, bilang gitu. Udah nggak berguna hmm, lagi lah istilahnya, banyak-banyak tuh. Tapi juga sebagian ada yang menghormati orang tua. oh kalau yang majikan Ada yang ini dia menghormati orang tua menghormati seperti. orang tuanya nggak yang punya ini yang majikan ini? Iya, ini kalau nenek aku ini anaknya 4 laki-laki, nggak ada perempuannya.
anaknya selalu menghormati, tapi menantunya itu nggak mau ada yang ngerawatin. Katanya gini, ngapain kita susah ngerawat, kita aja punya kerjaan, lebih baik cari pembantu buat ngerawatin si dia, buat ngerawatin si mama, bilang gitu. Jadi kita nggak bau besi, nggak mandiin, nggak gini gitu. Kita kalau ada uang kasih aja uang buat makan, buat apa. Lagian buat apa, mama masih punya harta sendiri buat dirinya sendiri, bilang gitu. Oh, Buat bayarin begitu. pembantu masih ada. Oh, iya. Oke. Terus yang biasa jadi apa nah yang bisa diajak membantu nenek kakek seperti itu apa hanya orang-orang Indonesia? Apakah ada juga orang-orang dari luar luar Indonesia yang memang bisa baik seperti ini cara pengasuhannya? Orang Taiwan sini paling suka orang Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia itu tercantum dan tergolong orangnya sabar, baik, punya santun, punya sopan santun, kerjanya juga cekatan. Kalau orang Vietnam sukanya libur, kerjanya kasar, dan suka membentak orang tua dan banyak bohong. Katanya Oh gitu. gini kok banyak alasannya gitu. Iya, maunya Gitu. menang sendiri. Makanya dari itu orang Thailand senang kalau punya pembantu Indonesia karena orangnya itu nurut, nggak Oh gitu. bawelan. Ya ada yang bawel tapi nggak semua. Banyak yang nurut. Yang bawel cuma ya seperempatnya gitu aja Oke. lah. Dan Nggak ada Mbak separuhnya. sebelumnya pernah ngebayangin nggak bahwa bahwa kakek nenek atau majikan ini bakal ngasih hadiah segitu besar? Nggak pernah bayangin Ustadz. Nggak kebayang. Waktu Mbak minta Aku itu, bayangin aja. waktu Mbak Cuma minta ke aku ada nenek itu, harapan. waktu Mbak minta ke nenek, kira-kira Iya, Mbak nggak ngebayangin bayangin. apa? Paling nanti aku pengennya dia ngasih sekian aja deh gitu. Mbak nggak, Enggak. Mbak? Aku bayangin cuma gini, iya. Aku bayangin cuma gini. Ya Allah, mudah-mudahan aku selama 6 tahun di sini nggak ada libur, aku dikasih uang liburanku itu, dan aku dibeliin tiket untuk pulang. Itu mungkin aja kalau di jumlah cuma 100 lebih dikit, 130-an itu, segitu. Nggak segitu, langsung dikasih segitu. Jadi terus aku dikasih itu, diambilin uang 230 Terus Mbak bilang Mbak nggak ada libur. Terus semua. Mbak begitu dapat uang, bagaimana mau ke bank, mau transfernya lewat apa? Kan harus ke kota dulu. Itu ada lewat aplikasi di 7-Eleven. Aku mau keluar itu, mau keluar ke majikan ini, sama majikan dianterin. Kamu mau kemana kirimnya? Di 7-Eleven, ada di kantor pos, ada di toko Indo, tanyain gitu. Ya udah, aku kirim kan di 7-Eleven pakai aplikasi, aku bilang gitu. Oh begitu. Ya udah kalau gitu, ya dia semua baik sama aku, kayak keluarga sendiri. Mulanya aku nggak boleh pulang, suruh nungguin neneknya, tiada juga. Oke. Nah, terus Tapinya aku nggak kalau itulah. kalau Mbak Aku nanti juga udah punya berhenti, orang tua sendiri, pinginnya. kalau nanti Mbak udah berhenti nanti sudah ada Tapi gantinya? aku suruh gantiin ya, yang baik seperti aku juga orang Indo. Terus sudah ada calonnya. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah aku udah punya teman yang aku pikir dia Halo? juga sabar ngasuh orang tua. Ya itulah. Oke. Kalau iya, Oke, Mbak udah ada. luar biasa ya. Berarti Mbak udah istiqomah salawat itu dari sejak awal pertama kali lihat channel saya sampai sekarang udah berapa lama ya? Ada setahun nggak lebih? Nggak ada, belum ada. Ya sekitar segitulah 5 bulanan lah. Oh, 5 bulanan. 4 bulan ke 5 bulan. Iya, alhamdulillah itu. Masya Allah luar biasa ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu Mbak bincang-bincang kita karena sudah hampir setengah jam loh ini. Oh iya, Ustaz ya. Iya iya. Nah, saya juga makasih banyak ya Ustadz karena udah tahu channelnya Ustadz yang bisa membuat aku istiqomah dan aku lebih baik lagi ke depannya. Iya iya. Alhamdulillah
Ya Ya. mudah-mudahan Ustadz sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Amin ya dan Allah. semua ilmu Ustadz bisa menjadikan berkah barokah sampai besok-besok sampai di akhir Amin. zaman. Mbak, nanti Yang kalau penting kita selalu berselawat pada ya ya ya. berselawat terus kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Amin. Nanti kalau udah nyampe Indonesia kasih-kasih Iya. kabar ya. Iya, insya Allah Ustadz ya. Iya, Mudah-mudahan iya. di Indonesia masih punya keajaiban karena masih banyak cita-cita yang ingin dilaksanakan cita-cita itu. Ingin Amin. tercapai semua lah, ingin Iya. sukses. Nanti kabarin lagi kalau Nah, dapat keajaiban lagi di Indonesia ya. iya iya pasti Ustadz. Oke. Oke. Udah gitu aja Mbak ya. Halo, Assalamualaikum. Ya udah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Itu dia tadi ya, wawancara saya dengan Mbak siapa tadi yang di Taiwan, tinggal di pegunungan dan selama 6 tahun tidak pernah libur, baru ini dikasih uang 100 juta rupiah atau 200.000 NT. Luar biasa ya teman-teman ya. Itulah kalau pengamal salawat itu rata-rata mereka itu ya, yang pengamal salawat itu hampir tidak pernah kehabisan uang, selalu ada saja uang rezeki yang diberikan Allah dari arah mana saja. Berbeda dengan orang yang bukan ahli salawat, itu kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang walaupun ada uang selalu saja kurang, selalu saja banyak masalah gitu. Nah, begitu ya. Dan kalau orang yang bersalawat, walaupun mungkin uangnya sedikit pun selalu cukup dan berkah. Oke, kepada teman-teman yang mungkin sudah punya kisah-kisah keajaiban salawat, bisa juga mengirimkan testimoninya kepada saya lewat WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.